Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita setiap hari diperhadapkan dengan banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Kita bisa memilih dan memutuskan sesuai dengan kebenaran firman, atau kita bisa memilih memutuskan sesuai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tergantung selama ini apa yang kita hidupin, apa yang kita percayain, tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan akan menentukan kita mau memutuskan sesuatu yang jahat, memutuskan sesuatu yang tidak berkenan, atau kita mau memutuskan sesuatu yang benar seperti yang Tuhan mau. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan banyak hal. Kalau kita ini enggak sungguh-sungguh berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, hidup kita enggak mau diubahkan, kita mau berjalan mau kita sendiri, bertindak mau kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, ujungnya kita akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehendak Tuhan. Kita bisa bertindak semau kita sendiri. Karena manusia ini setiap hari harus diperbarui dengan firman. Kalau tidak diperbarui, akan selalu pakai pola pikir yang lama dan cara pandang yang lama. Karena kecenderungan di dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, dalam kemauan manusia, dalam keinginan daging, selalu ingin melakukan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita buka sebentar di Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari dalam hati orang, ini dalam bahasa aslinya artinya hati adalah kardia. Artinya dalam pikiran orang, kemauan orang, kehendak orang, selalu ingin melakukan sesuatu yang jahat di dalam pikiran atau di dalam perasaan. Bisa juga Alkitab kalau menyebut kata hati bisa juga diartikan bisa berbicara tentang jiwa. Tapi di ayat-ayat tertentu selalu sebut belly, out of the belly, atau the spirit of man, itu berbicara tentang hati. Tapi di Markus ini berbicara tentang pikiran dan perasaan serta kemauan, itu berada di jiwa. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini letaknya di area jiwa. Makanya setelah lahir baru, jiwa kita ini harus diperbarui hari demi hari. Diperbarui, biar sejalan seperti yang Tuhan mau. Waktu kita lahir baru, manusia rohmu diperbarui persis seperti Tuhan, tetapi jiwamu masih pakai jiwa yang lama yang perlu diperbarui dengan firman. Nah, di daerah ini akan membuat kecenderungan kita ini bisa melakukan dosa loh. Ada orang-orang tertentu yang punya kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa tertentu. Itu letaknya di mana? Di area kardia, di area jiwa, pikiran dan perasaan seseorang. Makanya kita harus kenali diri kita dengan baik. Kita harus tahu diri kita itu dengan baik. Ada orang-orang tertentu yang terikat punya keinginan banget untuk melakukan dosa perzinahan atau dosa perselingkuhan. Apalagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan perzinahan sebelum pernikahan. Sudah sering free sex, kumpul kebo dan lain sebagainya. Setelah menikah dia selalu punya kecenderungan untuk melakukan dosa itu. Makanya itu perlu disalibkan. Ini nggak bisa ditengking. Ini nggak bisa minta didoain pendeta, ditumpangi tangan, selesai. Tidak. Ini bagian dari proses pembaruan pikiran yang harus kita lakukan setiap hari. Dosa lama apapun namanya, yang pernah ngikat kita, yang pernah menjerat kita, dan kita lakukannya dulu sebelum kenal Tuhan. Setelah kita kenal Tuhan, itu akan diproses loh. Seringkali kalau kita jauh dari Tuhan, atau hati kita lagi nggak benar, itu muncul dipakai setan untuk jebak kita, nyeret di dalam dosa lama kembali. Beberapa kali, kalau kita nggak bisa menguasai diri kita dengan tepat, setan tahu kelemahan kita di mana. Dia akan coba kita ditarik kembali ingatan masa lalu, ingatan dosa masa lalu, selalu diseret balik ke sana. Karena dia pikir setan selalu melihat kita pernah melakukan dosa dan kita tetap jadi miliknya sekalipun kita lahir baru. Makanya setan selalu ingat letaknya kesalahan di mana, kekurangannya di mana. Seperti Yesus ketika dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobain, dan iblis mencobai dia ketika Yesus tidak jatuh dalam dosa, dia menunggu waktu yang tepat. Makanya dijaga hati ini. Jangan sampai kita yang terbiasa memiliki kecenderungan berdosa diseret jatuh ke dosa yang lama. Setiap orang punya kecenderungan dosa masing-masing berbeda. Ada yang sukanya sombong, orang yang membanggakan diri, pingin dihormati,
meninggikan diri, ada yang kecenderungan untuk melakukan dosa perzinahan, ada melakukan dosa yang lain. Banyak, setiap orang punya kecenderungan dosa. Dan itu dipengaruhi oleh masa lalu sebelum dia kenal Tuhan. Dia pernah lakukan apa? Ada, makanya seseorang yang mengalami kelahiran baru harus merdeka terhadap dosa masa lalu. Kalau tidak, dosa masa lalu dipakai setan untuk menjebak terus. Dosa malu dipakai setan untuk menyeret kita jatuh ke dalam dosa yang lama, supaya kita gak mencapai destinasi Tuhan. Banyak hal yang harusnya kita capai bersama Tuhan. Kalau kita memilih melakukan dosa dan pelanggaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan. Makanya kita harus kenali diri kita sendiri itu dengan tepat. Jangan sampai kita selalu punya keinginan, kecenderungan untuk berbuat dosa tanpa dikontrol, tanpa dikendalikan. Makanya harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Coba sekarang kita buka di Yakobus pasal pertama mulai ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan kita. Makanya ini letaknya di jiwa nih. Apa yang kita pikir, apa yang kita mau, ini berbicara tentang keinginan dan perasaan kita, pikiran, kemauan dan perasaan kita ini harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Kalau ini tidak ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus, ini akan selalu nyeret, mencobai. Yang mencobai diri kita adalah keinginan kita. Makanya ada orang yang sukanya melacurkan diri, bertidur dengan pelacur. Ada sukanya bohong, sukanya menipu, sukanya berlaku jahat, sukanya melakukan hal yang cemar dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu letaknya pada keinginan. Keinginan itu harus disalibkan. Ini tidak bisa ditengking, ini tidak bisa didoain. Ini perlu kita komitmen jalan sama Tuhan setiap hari. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret ketika dia cobain dan dia tanggepin cobaan itu. Pencobaan itu, keinginan itu ngontrol. Akhirnya keinginan tersebut menyeret. Setelah menyeret, dipikat, terikat. Akhirnya kalau sudah terpikat, melakukan terus. Dan ujungnya dibuai, dilakukan. Pertama dari keinginan, muncul begitu rupa, memikat begitu rupa. Akhirnya keinginan itu jadi kenyataan, dilakukan. Dan ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hari ini, Bapak Ibu yang masih dengar firman ini, punya kecenderungan dosa masing-masing berbeda. Yang tahu adalah hatimu sendiri dengan Tuhan. Dan sampai hari ini kamu melakukan dosa dan Tuhan belum melakukan apa-apa. Belum menghukum, belum membuat sesuatu yang kamu menerima hal yang ngeri. Artinya Tuhan masih sayang sama kamu. Ambil keputusan untuk bertobat. Bertobat balik sama Tuhan. Hari ini juga. Minta kekuatan Tuhan, minta kemampuan Tuhan supaya tidak jatuh dalam dosa. Minta secara ilahi kekuatan dan kemampuan untuk menangkal ketika keinginan itu muncul. Minta hikmat, pengertian, pengetahuan untuk pikul salib, sangkal diri, mati daging. Matiin semua keinginan dan hawa nafsumu. Ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, ini akan begitu ngikat. Ini akan begitu nyeret kita. Dan ujungnya akan membuat kita jatuh di dalam pencobaan. Dan melakukan banyak pelanggaran dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini, orang Kristen ini harus memperbaharuinya di area ini. Kalau orang Kristen nggak bisa memperbaharui di area ini, cenderung akan jatuh. Cenderung nggak akan bisa mengalami perubahan. Di area ini, yang tahu, yang mengerti adalah hatimu sendiri dengan Tuhan. Kamu punya kelemahannya di mana? Kamu seringkali melakukan dosa di mana? Letaknya di mana? Itu yang harus kita bawa ke dalam hadirat Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta kemampuan Tuhan. Makanya orang yang pernah melakukan dosa itu tidak langsung melakukan dosa. Selalu dimulai dari keinginan. Orang yang berzina tidak langsung ujuk-ujuk berzina. Selalu dimulai dengan keinginan. Ngobrol dulu, cerita dulu, deket dulu, nyaman dulu, baru dia berzina. Dosa tidak ujung-ujungnya langsung jadi dosa, tapi dimulai dari hati yang pingin, perasaan yang ngontrol dan mengendalikan. Ujungnya dosa itu dilakukan, dibuai, dan menghasilkan maut. Bapak Ibu, kita harus tahu diri kita sendiri. Hari ini kita akan belajar dari apa yang Daud lakukan dan pertobatan Daud.
di ujungnya. Kita akan belajar kejadian ini supaya kita nggak jatuh dalam dosa yang sama. Setiap orang itu punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Kalau kelemahan itu kita nggak bawa ke dalam hadirat Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kelemahan itu akan nyeret terus kita jatuh di dalam dosa. Nyeret kita terus hancur di dalam dosa. Kalau kita nggak menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, penyerahan kita di hadapan Tuhan akan membuat Tuhan memberikan kemampuan kita untuk selalu memilih yang benar, memilih hidup takut akan Tuhan, memilih hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kenali kelemahanmu masing-masing apa. Kalau ada orang yang kelemahannya seks, mungkin sebelum pernikahan kamu sudah melakukan banyak dosa yang berhubungan dengan seksual. Minta kekuatan. Ada bedanya orang yang sebelum menikah sudah terbiasa hidup benar, gak melakukan hal yang aneh-aneh, gak melakukan dosa, dengan orang yang terbiasa melakukan hubungan seksual. Ketika di dalam pernikahan, pencobaannya berbeda-beda. Orang yang sudah terbiasa melakukan dosa sebelum pernikahan, sudah terbiasa bersetubuh atau melakukan perzinahan sebelum pernikahan, di dalam pernikahan, kok meski pikul salib sangkal diri, akan terlalu banyak godaan, akan terlalu banyak jeratan, dan daging gini kalau nggak ditaklukkan kepada Kristus akan nyeret kita ke dalam banyak dosa dan pelanggaran. Ujungnya kita hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Harusnya kita terima banyak jatah yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita nggak terima jatah itu. Karena apa? Kita ngikutin hawa nafsu kita. Kita akan belajar dari kehidupan Daud. Apa yang dia alami, apa yang dia lakukan, dan ujungnya akan menjadi seperti apa. Amin. Kenali hatimu, kenali dirimu sendiri, kenali kelemahanmu, kenali kekuranganmu di mana. Makanya kita perlu bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita dengan membangun keintiman dengan Tuhan, kita nempel pada pusat kekuatan ilahi yang akan memampukan kita berjalan dalam kebenaran, yang akan memampukan kita berjalan dalam kekudusan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita lanjutkan kisah Daud yang kemarin. Sekarang kita belajar dari pertobatannya Daud dari perzinahan tersebut. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1-17. Saya bacakan saja ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu jalan di atas soto istana. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Setelah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu. Berarti dari tidurin sampai mengandung itu kan ada jeda waktu. Nggak mungkin ditidurin dari ini langsung tahu mengandung, itu kan nggak mungkin. Pasti ada jeda waktu, ini kurang lebih mungkin sebulan 2 bulan. Dan suaminya perang loh. Suaminya perang, istrinya tidur sama Daud. Bisa bayangin itu. Itu kan jahat di mata Tuhan tuh. Disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanya Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dan membawa hadiah raja. Tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ini Daud ingin menutupin dosanya, belum bertobat ini. Tapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masa akan aku pulang ke rumahku untuk makan dan tidur, makan, minum dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu dan demi nyawaku, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem sampai hari itu, keesokan harinya.
Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarga Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama dengan hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirim surat perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertemuan yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan, maka gugurlah beberapa orang dari tentaranya dan anak Daud, juga Uria orang Het itu mati. Akhirnya untuk menutupin dosanya perzinahan Daud menyuruh membunuhnya secara sadis. Bahkan surat kematiannya diantarin Uria kepada Yoab sendiri. Dan itu kita pernah bahas di minggu yang lalu tentang Uria ya. Nah sekarang perhatikan baik-baik ayat 26 dan 27. Ketika didengar Uria, istri Uria, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Ini ratapan palsu, ini tangis air mata palsu nih. Padahal dia sendiri sebenarnya sudah berzina, sudah tidur dengan Daud. Tetapi apa yang dilakukan? Dia pura-pura menangis. Ya mungkin nggak tahu lah. Kok bisa ya suaminya berperang terus dia tidur dengan laki orang, itu kok bisa itu. Saya nggak habis pikir ini perasaannya di mana si Batseba ini, saya juga nggak ngerti. Kenapa perempuan ini mudah sekali ditidurin, saya juga tidak pernah tahu itu. Nanti kita akan pelajari kenapa Daud punya kecenderungan untuk berzina, itu kenapa, itu juga ada ini. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Bayangin, setelah waktunya berkabung, kalau orang sebelah masa iddah, masa 40 hari setelah kematian suaminya, dia dibawa Daud ke rumahnya, perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang laki-laki baginya. Ini anak laki-lakinya akhirnya mati kan. Tapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat sekali di mata Tuhan. Sekarang kita pelajari tentang pertobatannya Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Sekarang buka di Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tapi kita akan lompat-lompat ayatnya ya. Kita akan coba nih apa yang dilakukan Daud nih. Mazmur 51 untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Bayangin, setelah ditegur Nabi, dia baru sadar kalau dia itu bikin dosa. Padahal Daud ini dikenal adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak kebal dosa. Karena dosa itu adalah perbuatan daging. Dosa itu tidak bisa ditengking. Tapi dosa dan kelemahan fisik, kelemahan daging, atau kecenderungan daging kita untuk berbuat dosa itu tidak bisa diusir. Tapi bisanya disalibkan. Kedagingan kita itu tidak bisa ditengking, tapi bisa disalibkan setiap hari. Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda loh. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa yang berbeda-beda setiap orang. Tergantung masa lalunya biasanya, atau tergantung apa dia kelemahannya di mana. Tapi kita belajar dari Daud ini. Ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud tahu persis apa yang dilakukan itu menyakiti hati Tuhan. Makanya dijerit sekali sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, minta diampuni. Karena upah dosa adalah maut. Tidak ada orang yang berdosa bisa menghadap Tuhan, bisa masuk kerajaan Allah. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi salah satu bagaimana cara untuk menghapuskan dosanya lewat 1 Yohanes pasal pertama dijelaskan 1 Yohanes 1 ya, ayat yang ke-9. Yang jelas dijelaskan kalau engkau mengaku dosa bahwa Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosamu. Dosa harus diakui di hadapan Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan dengan kasih karunia. Darah Yesus akan mengampuni dosa kita. Sekali kita minta ampun, dosa kita dihapuskan. Dengan kasih karunia oleh darah Yesus, dosa kita diampuni. Ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kita minta, Alkitab kan nyatatkan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan diputihkan seperti bulu domba, akan dibersihkan kalau kita minta ampun kepada Tuhan.
Jadi kita percaya bahwa darah Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Makanya ini si Daud jerit sama Tuhan, minta dosanya diampunin, pelanggarannya. Dia bilang, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat yang kelima perhatikan baik-baik. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia punya kesadaran sebenarnya atas dosa yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan itu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melawannya. Ada beberapa orang itu sadar melakukan dosa, ada beberapa orang itu sadar bahwa itu dosa yang dilakukan, tapi tidak memiliki kekuatan untuk jerit sama Tuhan, untuk melawannya itu tidak ada punya kemampuan seperti itu. Ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi ada beberapa orang memang sadar melakukan dosa, tapi tidak punya kemampuan untuk lepas dari dosa itu. Ada yang udah tahu itu dosa ya dilakukan terus apa? Contohnya masturbasi, onani, berzina, atau apapun juga. Mungkin nanti yang nonton di sini, yang nonton di video ini, bukan hanya di orang-orang yang dengerin secara live kebaktian ini, tapi mungkin nanti ada yang mendengarkan bahwa dia terjerat dalam dosa perzinahan, mungkin jadi simpanan orang, mungkin sudah jadi gundiknya orang, piaraan orang, atau mungkin sudah punya selingkuhan yang susah dilepaskan. Karena kalau orang itu sudah berzina ya, dengan Alkitab kan nyatet, barang siapa bersetubuh, dia akan menjadi satu daging. Makanya ada ikatan batin yang susah dilepaskan. Makanya kenapa istri simpanan itu susah lepas, atau orang yang jatuh dalam perzinahan itu susah lepas dari dosa tersebut karena susah, karena udah jadi satu daging, jadi satu tubuh. Barang yang berzina dia menjadi satu tubuh dengan perempuan itu. Jadi susah dilepaskan. Ada orang-orang yang kelemahannya, kecenderungan dosanya adalah masturbasi mungkin, atau onani, atau bohong, menipu, dusta, ada macam-macam. Nanti kita berdoa di akhirnya, kita minta Tuhan campur tangan melepaskan secara ajaib dan luar biasa atas dosa-dosa, atas kelemahan itu. Tapi coba kembali ke ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bergumul dengan dosaku. Di ayat lain dijelaskan bahwa Daud dikandung di dalam dosa, dijelaskan. Karena perkiraan Daud ini bukan, emaknya Daud ini beda dengan emak saudara-saudara yang lain. Daud ini menurut para ahli Alkitab, dia itu hasil dari persinahan bapaknya. Kalau kita selidikin, menurut kata ahli loh ya, kata ahli Alkitab ya, para teolog-teolog. Makanya dia punya kecenderungan untuk seperti itu. Karena dia punya kelemahan masalah seksnya Daud itu luar biasa sampai masa tua loh. Coba sekarang kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Buka di 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Karena Daud ini kan jatuhnya dalam dosa seksual. Ternyata sampai masa tua pun masih ada ini. Kelemahannya itu parah sekali. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimutin badannya, tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu. Parah nggak ini? Ini orang berkenan kepada Tuhan kok kayak begini nih? Bagaimana nih? Sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Bayangin, sampai masa tuanya pun dia pingin selimut wanita cantik untuk menghangatkan badannya, tapi tidak bersetubuh. Mungkin dipeluk ya, atau apalah, nggak tahulah. Bayangin, ini orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, punya nulis, dipercayakan di raja besar di Israel. Bahkan bangsa Israel sampai hari ini pun memakai bintang, namanya bintang Daud, lambang negaranya. Luar biasa sekali kan? Tapi dia memiliki kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Tapi perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Dia ngaku, dia jerit sama Tuhan, dia ngaku,
tentang kelemahannya, tentang kekurangannya diakuin, tidak ada yang ditutupi. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dia sadar dia bukan dari hasil pernikahan sahnya, tapi karena hasil perselingkuhan bapaknya. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahuan hikmatmu kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada dari salju. Bila aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Orang yang melakukan dosa itu tidak happy loh, tidak dia bahagia loh. Sekalipun dia bisa tersenyum, ada senyum palsu, tapi ketika dia tutup mata dan berdoa kepada Tuhan, hatinya itu remuk, hatinya itu hancur, merasa tertuduh, merasa tidak layak. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dosa itu kembali dihapuskan dan kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan adalah kita minta pengampunan kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Daud nih. Ketika kita ini baru melakukan dosa dan kita berdoa kepada Tuhan, rasanya ada perasaan tertuduh sekali. Mau berdoa juga rasanya nggak enak sekali. Sampai kita jerit sama Tuhan minta pengampunan, baru titik tertentu kita merasakan hati kita tuh plong dan nyaman. Ini yang Daud minta kembali kepada Tuhan. Sembuhkanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang rohmu yang kudus daripada hadapanku. Dosa bisa menghalangi Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Daud tahu persis tanpa penyertaan Roh Kudus, dia hidupnya tidak ada apa-apanya. Dia tidak akan menjadi raja besar, tidak menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, dia tidak akan menjadi apa-apa. Kita harusnya sadar, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Mulut kita pun tidak punya otoritas apa-apa. Hidup kita tidak bisa bernilai, bermakna apa-apa. Bayangin, kalau kita ini sadar akan kehadiran Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, menyertai kita dan di atas kita ini secara luar biasa, kita akan berhati-hati untuk tidak melakukan dosa. Karena kita takut menyakiti hati Tuhan. Karena Roh Tuhan sendiri, ketika jangan mendukakan Roh Kudus, do not grieve the Holy Spirit. Di Efesus pasal 4 ayat ke-30, jangan dukakan Roh Kudus. Duka, arti kata duka itu artinya lupe, disakitin perasaan dan pikiran. Bagaimana disakitin perasaan dan pikiran? Seperti seorang istri ditinggal selingkuh suaminya, istrinya perasaannya pasti hancur, terluka. Seperti itulah kira-kira. Bisa bayangin ketika dosa itu membuat hati Tuhan itu terluka, tersakitin, tercabik-cabik, hancur perasaannya. Seperti seorang istri yang diduakan oleh pasangan yang dicintainya, hancur rasanya. Bisa bayangkan seperti itu? Menyakitin Tuhan dengan berbuat dosa itu seperti itu. Sangat melukai hati Tuhan. Sangat melukai hati Tuhan. Makanya di Yesaya dijelaskan, barang siapa menyakitin Roh Tuhan, Allah bukan di pihaknya, Allah menjadi musuhnya. Roh Kudus diproteksi begitu rupa. Roh Kudus diproteksi begitu rupa oleh Allah Bapa. Karena dia adalah roh yang lembut, dia penghibur, roh yang sensitif sekali. Dia adalah sensitif. Ketika dia dia memenuhi seseorang, semua orang tahu bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus. Ketika Roh Tuhan memenuhi Daud, semua orang tahu bahwa Daud diurapin Tuhan. Ketika Roh Tuhan memenuhi Simson, dia tahu bahwa Simson adalah orang yang diurapin Tuhan. Tapi ketika Roh Tuhan meninggalkan seseorang, orang tersebut juga tidak pernah tahu kalau Roh Kudus sudah meninggalkan. Simson tidak pernah tahu, dia pikir, wah seperti hari-hari berikutnya, hari-hari yang lalu dia bisa melepaskan dari ikatan orang Filistin. Dia tidak pernah sadar bahwa Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Dan apa yang terjadi? Kekuatannya lepas, hilang. Seperti Yudas, ketika Roh Tuhan tidak ada di Yudas lagi, dia dirasuk roh jahat. Bisa bayangkan itu. Ketika dalam diri seseorang itu tidak bisa kosong. Bahkan ahli atom pun juga menjelaskan bahwa dalam satu molekul atom tidak bisa kosong. Kalau nggak diisi positif, yang tidak, ya negatif. Dalam diri seseorang itu kalau tidak diisi Roh Tuhan, ya diisi setan. Itu saja. Karena di dunianya ada kekuatan Roh Tuhan dan roh setan. Tapi setan menipu manusia dengan berbagai macam cara, sehingga mereka lupa bahwa setan sendiri yang memberikan kekuatan. Tapi kita orang percaya tahu bahwa
hanya ada kekuatan roh Tuhan dan roh setan. Kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi setan. Ketahuan dari mana? Dari buahnya, dari ucapannya, dari kelakuannya, dari komentarnya, dari mulutnya ketahuan kata-kata apa yang keluar dari mulutnya. Dari buahnya baru kita akan mengerti bahwa seseorang itu dipenuhi roh Tuhan atau roh setan. Jelas ya? Makanya Daud minta sama Tuhan, jangan sampai ambil rohmu daripadaku. Ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbadalah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia tahu pasti belajar tentang kisahnya Simson, yang dia juga pasti melihat dari ceritanya Saul, yang dulu diurapin Tuhan, dan ternyata roh Tuhan udah lihat dia dirasuk roh jahat. Saul itu dulunya diurapin Tuhan loh. Bahkan ada urapan kenabian, bahkan dia bisa bernubuat, bahkan dia orang biasa loh. Tapi setelah Roh Kudus undur daripadanya, dia dirasukin roh jahat. Dia belajar, Daud belajar dari kesalahan ini. Makanya dia jerit sama Tuhan, jangan sampai rohmu ambil daripadaku. Ayat yang keempat, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Korban sembelian ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Banyak orang datang ke gereja, dipikir dengan ke gereja tanpa pertobatan dia masuk surga, enak aja. Perhatikan nih, korban sembelian kepada ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang yang hina. Apa ini maksud? Kita ini bisa menjadi orang Kristen yang rutinitas minggu ke gereja dengan hati yang keras. Kalau ditegur susah, tidak mau bertobat-tobat. Keras sekali hatinya. Merasa benar, merasa sendiri memiliki surga, merasa hebat sendiri. Padahal hatinya keras sekali dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tuh mencari orang yang kalau bikin kesalahan, dia tahu salah di hadapan Tuhan tuh cepat sekali bertobat. Coba bandingkan dosanya Daud dengan dosanya Saul tuh. Lebih berat dosanya Daud loh. Dia berzina, dia membunuh. Dia merebut istri orang. Dan suaminya dibunuh loh. Bayangin dosanya Saul hanya ngapain? Waktunya dia mempersembahkan korban, harusnya nunggu Samuel yang mempersembahkan korban. Tapi dia paksa mempersembahkan korban dan ditolak Tuhan. Kenapa? Karena si Saul lebih mementingkan keakuannya, kehormatannya di hadapan rakyatnya. Dia takut ditolak rakyatnya. Dan dia ketika ditegur bukan mencari Tuhan, tapi mencari pemimpin. Mencari sampai jubahnya Samuel ditarik sampai robek. Beda dengan Daud, yang dicari adalah Tuhan. Dia jerit sama Tuhan. Ini beda, ngerti nggak? Kita kalau berdosa, yang perlu kita cari adalah Tuhan. Pertama kali, kita minta ampunan Tuhan, minta darah Yesus mengudus dan menyucikan kita. Bukan mencari orang lain, bukan mencari pendeta. Kita tahu kok, kita udah cukup dewasa menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Kalau kita melakukan dosa, kita tahu bahwa dosa adalah maut. Dan dosa memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dosa itu sendiri, kita pernah bahas waktu beberapa bulan yang lalu. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita putuskan hubungan kita dengan Tuhan, ya kita menghadap Tuhan. Minta dipulihkan kembali dengan minta pengampunan sama Tuhan tentunya. Dan dosa perzinahan itu tidak hanya bisa instan. Semua dosa itu tidak ada yang instan. Ada benihnya dulu, dibuahin dulu. Dosa seksual pun juga tidak mungkin. Kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat kesaksian di YouTube bahwa ada seorang perempuan yang sudah bertobat dari dosa free sex. Dimulainya dari dia masturbasi dan ketagihan. Dan ujung-ujungnya dia punya pacar, akhirnya bersetubuh dan terlibat hubungan seksual yang parah sekali. Tidak ada hubungan seksual itu secara instan. Tidak ada dosa itu yang instan. Dosa itu adalah pelanggaran yang dibuai terus. Dibuai sampai mateng baru menghasilkan dosa. Apapun semua dosa itu seperti itu. Dosa itu seperti itu. Jadi tidak ada orang ujuk-ujuk berdosa. Tidak ada. Pasti ada benih yang sudah dibuai lama-lama akhirnya menghasilkan dosa. Mau perzinahan, mau apapun juga masturbasi. Ada orang-orang yang terikat dengan masturbasi atau onani itu hindarin pemicu triggernya. Ada beberapa orang yang
terikat dengan dosa ini, hindarin pemicunya apa, triggernya apa. Ya jangan nonton film-film yang ciuman-ciuman, romantis-romantis. Hindarin tuh. Kalau bisa kita hindarin semua trigger pemicu dari kelemahan kita yang ujungnya menghasilkan dosa itu dikurangin. Nanti kita akan melihat kekuatan Tuhan menyertai kita, dan tentunya kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk itu. Karena kalau tidak, kita akan jadi orang yang terikat. Ada orang yang terikat dengan free sex, perzinahan, masturbasi, onani, bohong, nipu, dusta, atau apapun juga banyak sekali. Dan kita harus minta kekuatan Tuhan supaya kita bebas dari kelemahan-kelemahan tersebut. Ayat yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berusaha balik kepadamu. Si Daud tahu persis ketika dia bisa dipulihkan dari dosa perzinahannya, maka dia ngomong begini, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran. Kadang Tuhan itu pakai kelemahan-kelemahan kita yang sudah dipulihkan, ya, kelemahan-kelemahan kita yang powerful dipulihkan Tuhan, ujungnya akhirnya dipakai Tuhan untuk kita itu bisa memulihkan orang lain. Ada orang, jadi saya percaya di tempat ini ada beberapa Bapak Ibu, ada beberapa orang yang dipulihkan dari kepahitan dari keluarga, sakit hati dari keluarganya, atau dosa masa lalu karena luka batin, atau terikat free sex, atau berzina atau apapun juga. Ketika dipulihkan, nanti kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memulihkan orang-orang yang memiliki kesalahan dan kelemahan yang pernah kita lakukan. Tuhan sanggup memulihkan semua kelemahan kita, dan ujungnya kelemahan kita ketika Tuhan sudah pulihkan, Tuhan akan memakai kita untuk memulihkan orang-orang yang memiliki kelemahan yang sama dengan kita. Itu hebatnya Tuhan. Jadi ada pengharapan orang-orang yang masih hidup di dalam dosa hari ini. Ada pengharapan. Ketika kita minta jerit sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Ada beberapa orang yang kepahitan sekali kan dengan orang tuanya, kepahitan dengan orang yang susah mengampuni. Ada yang terlibat free sex, gonta-ganti pasangan, setiap pacaran tidur dengan banyak laki-laki, dengan banyak perempuan, masturbasi atau onani atau bohong atau apapun juga. Masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mulai hari ini bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta kekuatan yang baru, dan Tuhan sanggup pulih. Lihat apa yang Tuhan lakukan sama Daud ini. Tuhan pulihkan Daud luar biasa sekali. Ayat 16 lepas ayat 15 ya, maka aku mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatan, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan kepadamu. Dengarkan baik-baik, semua dosa itu ada upahnya. Upahnya salah satunya dosa, dan dosa itu bisa diampuni oleh darah Yesus. Tapi konsekuensi dari dosa itu pasti ada. Contohnya Daud berzina sama Batseba, ya upahnya ya berdosa. Dan dosa itu sudah diampuni Tuhan. Tapi konsekuensi dari dosa yang dilakukan Daud itu, satu, anak dari hasil perzinahannya mati. Yang kedua, pedang tidak pernah berhenti dari keturunan Daud. Jadi ada konsekuensi dari semua dosa yang kita lakukan. Kita tanggung selama kita hidup di bumi. Dosanya kita diampuni Tuhan, konsekuensinya kita sendiri yang tanggung. Jelas ya sampai sini ya. Ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ya Tuhan tidak suka doa, udah berdoa, berbuli, tapi mulutnya penuh kepahitan. Hatinya penuh kepahitan, mulutnya jahat, komentarnya jahat. Apalagi di medsos komentarnya menghakimi, menjelekkan orang lain, menjelekkan para hamba Tuhan atau siapapun juga lah. Tapi ngakunya paling benar sendiri. Dan berdoa dijawab Tuhan, mana bisa? Tuhan tidak suka korban sembelihan kepada Allah, tapi mulutnya jahat. Tapi Tuhan suka hati yang hancur, hati yang remuk, mudah ditegur, mudah dinasihatin, mudah dididik, mudah dibimbing, mudah dimentorin, mudah sekali bertobat. Kalau bikin kesalahan itu cepat sekali bertobat, hatinya remuk sekali. Orang yang lembut itu adalah orang yang cepat sekali bertobat loh. Hatinya itu lembut, kalau ditegur itu tidak bantah gitu loh.
Tidak merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa mampu sendiri, merasa tahu segala-galanya, merasa dia yang paling menderita di seluruh dunia, sendirian perlu dikasih belas kasihani, makanya dia berhak menolak, membantah apapun yang dinasihatin orang lain. Itu kan banyak yang seperti itu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu berkenannya kepada korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Mudah sekali hati kita itu nangis, jerit di hadapan Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Bahwa sudah melakukan dosa ini, dosa itu. Sehingga kita mudah sekali hancur hati di hadapan Tuhan dan bertobat. 20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar dan korban bakaran, korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ini jeritan Daud ketika ditegur. Makanya kalau kita ditegur orang lain itu tidak usah bantah, nggak usah kasih argumen, merasa paling menderita sendiri seluruh dunia dan berhak membela diri. Tidak perlu kita lakukan seperti itu. Itu namanya keras hati, dekil hati, merasa sombong. Orang yang sombong itu kalau ditegur marah, merasa dirinya adalah korban yang paling menderita di seluruh dunia dan perlu dikasihani. Kalau kita ini bikin kesalahan, ditegur, apapun ditegur, kita itu kadang ditegur sama orang-orang yang kita nggak sangka, nggak sana. Kadang Tuhan pakai orang-orang tertentu itu untuk menegur kita. Bahkan ada pembantu, bisa sopir, bisa pegawai, bisa orang di jalanan atau orang yang status sosialnya lebih rendah kita. Kadang Tuhan pakai seperti itu untuk ngajarin kita rendah hati kadang. Kalau kita ditegur, ya kita koreksi diri, kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Jangan keraskan hati, ngeyel, nyinyir, dan bantah lagi. Itu Tuhan gak suka seperti itu. Orang yang ditegur bantah akhirnya ditolak Tuhan itu seperti Saul. Tapi Daud ini berbeda. Hatinya lembut sekali. Kenapa Tuhan pakai dia? Tuhan berkenan kepada Daud meskipun banyak kelemahan. Dengerin baik-baik, yang kita hari ini punya banyak kelemahan, masih ada pengharapan dengan Tuhan. Kita yang masih banyak kelemahan, kita masih punya pengharapan besar bersama Tuhan. Kalau Daud saja jadi orang yang dipromosi Tuhan, the man after my heart, orang yang paling berkenan di hadapanku, dan Tuhan pun juga bisa lakukan yang sama terhadap kita. Sekarang buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan. Kapan Saul disingkirkan? Ketika dia berdosa, melanggar peraturan Tuhan. Kalau kita ini tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, tidak mau bertobat, Tuhan bisa gantikan posisi kita dengan orang lain yang lebih layak, yang lebih proper, yang lebih hatinya memang dibentuk oleh Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau Tuhan itu punya rencana yang besar dalam kita masing-masing itu berbeda-beda. Dan rencana itu harus digenapi melalui hidup kita. Tapi kalau kita ini ngeyel, bantah, nggak mau bertobat-tobat, masih bikin kesalahan terus-terusan dan nyakitin hati Tuhan terus-terusan, Tuhan bisa gantikan orang lain yang harusnya kita tempatin, posisi yang harus kita tempatin. Tuhan bisa gantikan orang lain seperti Tuhan gantikan Saul, diganti oleh Daud. Setelah Saul disingkirkan, instan loh. Kalau posisi yang Tuhan tentukan sama kita nih bisa digantikan instan oleh orang lain kalau kita bikin dosa dan tidak bertobat. Maka Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Instan digantikan oleh orang lain. Setelah Saul disingkirkan, Daud diangkat oleh Allah. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatin Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bisa bayangin nggak? Yang kita pelajarin, Daud punya kelemahan, masalah seks yang parah sekali, dan ujungnya Tuhan promosi Daud menjadi orang yang berkenan di hatiku. Amazing, nggak? Luar biasa nggak? Ada pengharapan besar buat kita yang memiliki kelemahan-kelemahan parah. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup memakai kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Angkat tanganmu sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, semua orang yang menonton video ini, mendengarkan video ini, maupun yang ibadah online ini,
yang memiliki kelemahan apapun juga itu. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mungkin dia free sex, mungkin dia bohong, masturbasi, onani, kelemahan apapun juga yang menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup umatmu, anak-anakmu yang kau kasih. Aku berdoa, Tuhan berikan kekuatan mereka lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Dan aku berdoa mereka diberikan kekuatan untuk bisa diangkat Tuhan kembali. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam keajaiban Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai secara ajaib dan luar biasa. Pertolongan Tuhan ajaib. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup didapati menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Aku berdoa. Taruh tanganmu di tangan kananmu di dada. Semua orang yang memiliki kelemahan tubuh, aku berdoa mulai hari ini, Tuhan angkat kelemahanmu. Tuhan berikan kekuatan yang ajaib dalam nama Yesus Kristus. Biar urapan itu bekerja mulai hari ini. Kekuatan secara khusus daripada Tuhan untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan hidupmu. Dan aku didapati menjadi orang yang berkenan, memiliki otoritas dan kuasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini dalam nama Yesus, sebab ada pengharapan atas orang-orang berdosa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin.